Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi mengenai manajemen risiko. Kelompok 2 sendiri terdiri dari saya pribadi, Sheila Marlina Bahari dengan NPM 1910104015, dan ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Rini Setianingsi dengan NPM 1910104024. Selanjutnya ada Titi Iping Devina Damayanti dengan NPM 4049, dan yang terakhir ada Anggun Prihati dengan NPM 4060. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pertama pada bab manajemen risiko. Yang pertama adalah risiko dan juga manajemen risiko. Yang pertama, masih berkaitan dengan bab pengertian risiko dan juga manajemen risiko, yaitu ada mengenai materi pengertian risiko. Di dalam dunia bisnis, ketidakpastian beserta risikonya merupakan suatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Bahkan harus diperhatikan secara cermat apabila mengharapkan kesuksesan dalam pembisnis. Risiko yang sering dihadapi perusahaan antara lain ada kebakaran, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan atau fraud, penggelapan, dan lain sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Manajemen perusahaan harus berusaha untuk menanggulanginya, artinya perusahaan tersebut harus berupaya untuk mengurangi unsur ketidakpastian agar dampak kerugian yang ditimbulkan dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Risiko selalu dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang tidak dapat diduga atau tidak diinginkan sehingga terdapat unsur ketidakpastian ataupun kemungkinan terjadinya sesuatu. Apabila terjadi, akan mengakibatkan suatu kerugian bagi perusahaan tersebut. Risiko sendiri memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Lalu karakteristik yang kedua merupakan ketidakpastian yang bila terjadi akan menimbulkan kerugian. Kemudian ada bentuk dari risiko itu sangat bermacam-macam. Antara lain, yang pertama berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan ataupun penghasilan, misalnya yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengurangan, dan juga hal-hal lainnya. Bentuk risiko yang kedua berupa penderitaan seseorang, misalnya seperti sakit atau cacat karena kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Bentuk risiko yang ketiga berupa tanggung jawab hukum, misalnya seperti risiko dari perbuatan ataupun peristiwa yang merugikan perusahaan karena kecurangan yang terjadi. Lalu bentuk risiko yang keempat atau bentuk risiko yang terakhir ini merupakan bentuk kerugian karena perubahan keadaan eksternal perusahaan, seperti halnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen, perubahan nilai tukar, dan lain sebagainya. Materi yang selanjutnya, pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan. Fungsi tersebut mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisasi, menyusun, memimpin atau mengkoordinasi dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Program manajemen risiko meliputi tugas-tugas seperti mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut, mencari jalan untuk menghadapi atau menanggulangi risiko. Selanjutnya, menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko, mengkoordinasi pelaksanaan penanggulangan risiko, serta mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dia buat. Penanggulangan risiko tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pengelolaan berbagai cara penanggulangan risiko, inilah yang disebut dengan manajemen risiko. Pengelolaan tersebut meliputi langkah-langkah sebagai berikut.
Yang pertama, berusaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur ketidakpastian dan tipe-tipe risiko yang dihadapi bisnisnya. Yang kedua, berusaha untuk menghindari dan menanggulangi semua unsur ketidakpastian. Yang ketiga, berusaha untuk mengetahui korelasi dan konsekuensi antar peristiwa, sehingga dapat diketahui risiko-risiko yang terkandung di dalamnya. Dan yang keempat, berusaha untuk mencari dan mengambil langkah-langkah atau metode untuk menangani risiko-risiko yang telah berhasil diidentifikasi atau mengelola risiko yang dihadapi. Materi yang kedua mengenai jenis-jenis risiko. Menurut sifatnya, risiko dapat dibedakan ke dalam 5 hal berikut ini. Yang pertama, risiko yang tidak disengaja atau risiko murni adalah risiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja. Misalnya, risiko terjadinya kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan, pengacauan, dan sebagainya. Yang kedua, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadinya ketidakpastian memberikan keuntungan kepadanya, seperti risiko hutang piutang, perjudian, perdagangan berjangka, dan sebagainya. Yang ketiga, risiko fundamental adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita tidak hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, seperti banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat, risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas, pesawat jatuh, tabrakan mobil, dan sebagainya. Dan yang kelima, risiko dinamis adalah risiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan atau dinamika masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi, seperti risiko keusangan dan risiko penerbangan luar angkasa. Kebaikannya disebut risiko statis, seperti risiko hari tua, risiko kematian, dan sebagainya. Menurut dapat tidaknya risiko tersebut dialihkan kepada pihak lain, risiko dapat dibedakan atas 2 hal berikut ini. Yang pertama, risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungan suatu objek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi asuransi, sehingga semua kerugian menjadi tanggungan atau pindah kepada pihak perusahaan asuransi. Yang kedua, risiko yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau tidak dapat diasuransikan, umumnya meliputi semua jenis risiko spekulatif. Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko dapat dibedakan menjadi 2 hal berikut ini. Yang pertama, risiko intern, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri, seperti kerusakan aset karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, mismanagement, dan sebagainya. Yang kedua, risiko ekstern, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan kebijakan pemerintah, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen risiko bagi perusahaan. Yang pertama, yaitu perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam melihat setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran dalam berbagai keputusan. Yang kedua, mampu memberi arah bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh yang mungkin timbul, baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya pada kerugian dari segi finansial. Yang keempat, memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum. Yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara berkelanjutan. Selanjutnya ada implementasi manajemen risiko. Nah, implementasi pada manajemen risiko ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pada BUMN, yang kedua manajemen risiko pada perbankan, dan yang terakhir ada manajemen risiko pada perusahaan publik. Yang pertama, manajemen risiko pada BUMN, di mana berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per 01/MBU/2011 tentang penerapan GCG dan pada BUMN,
disebutkan bahwa manajemen risiko sebagai berikut. Yang pertama, direksi dalam setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan risiko usaha. Yang kedua, direksi wajib membangun dan melaksanakan program manajemen risiko korporasi secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program GCG. Yang ketiga, pelaksanaan program manajemen risiko dapat dilakukan dengan membentuk unit kerja tersendiri yang ada di bawah direksi atau memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen risiko. Yang terakhir, direksi wajib menyampaikan laporan profil manajemen risiko dan penanganan bersama dengan laporan berkala perusahaan. Sebagian besar risiko pada BUMN ini bersifat dinamis. Cakupan risiko yang umum dihadapi pada BUMN adalah risiko strategi, risiko pasar, risiko keuangan, risiko operasional, risiko komersial, risiko teknis, dan risiko bisnis, sehingga harus diantisipasi sejak awal dan perlu dikelola dengan baik. Kemudian manfaat yang diperoleh BUMN apabila mengimplementasikan GCG dan manajemen risiko secara simultan dan berkesinambungan adalah yang pertama, mampu melakukan pencegahan dan pendeteksian serta identifikasi gejala kecurangan seperti KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dan merugikan BUMN. Yang kedua, meningkatkan kepastian berusaha di masa depan karena mampu meminimalisasi risiko potensial yang berdampak terhadap BUMN. Yang ketiga, meningkatkan budaya dan etos kerja yang sadar, concern terhadap risiko yang mungkin timbul. Yang keempat, meningkatkan citra, reputasi, dan kredibilitas BUMN di mata pemegang saham, pelanggan, vendor, mitra bisnis, investor, pemerintah, serta pada pemangku kepentingan lainnya. Yang terakhir, kelangsungan usaha BUMN menuju sustainable company dapat lebih terjamin sehingga suatu kerja menjadi lebih Yang kedua, ada manajemen risiko pada perbankan, di mana melalui surat edaran kepada semua bank umum konvensional di Indonesia nomor 15/15 DPNP mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum, pada bagian 1 umum butir C disebutkan bahwa pengalaman dari krisis keuangan global mendorong perlunya peningkatan efektivitas penerapan manajemen risiko dan GCG agar bank mampu mengidentifikasi permasalahan sejak lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang tepat dan cepat, serta bank lebih tahan dalam menghadapi krisis. Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian tingkat kesehatan bank umum, yaitu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating atau RBBR, baik secara individual maupun secara konsolidasi, yang antara lain mencakup penilaian faktor GCG. Penilaian faktor GCG menggunakan pendekatan risiko RBBR merupakan penggantian dari penilaian terhadap faktor manajemen dalam peningkatan tingkat kesehatan bank umum berdasarkan Camels Rating. Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia nomor 9/30/DPNP terkait penerapan manajemen risiko dalam menggunakan teknologi informasi oleh bank umum, antara lain disebutkan bahwa informasi yang dihasilkan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan. Informasi atau teknologi informasi harus dikelola secara efektif guna memaksimalkan efektivitas penggunaan dan agar risiko terkait dari teknologi yang diimplementasikan dapat dimitigasi. Penerapan IT governance dilakukan melalui penyelarasan rencana strategi teknologi informasi, pengukuran kinerja, dan penerapan manajemen risiko yang efektif. Keberhasilan penerapan IT governance sangat bergantung pada komite dewan komisaris dan direksi serta seluruh
satuan kerja bank, baik penyelenggara maupun penggunaan TI. Kemudian berdasarkan PBI atau Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI tahun 2013 Pasal 2 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah atau BUS dan unit usaha syariah atau UUS, antara lain menyebutkan bahwa yang pertama, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Yang kedua, penerapan manajemen risiko untuk bank umum syariah dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko untuk unit usaha syariah dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha unit usaha syariah yang satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada bank umum konvensional atau BUK. Kemudian kebijakan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah setidaknya memuat: yang pertama, penetapan risiko yang terkait dengan produk dan transaksi perbankan. Yang kedua, penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko. Yang ketiga, penentuan limit dan penetapan toleransi risiko. Yang keempat, penetapan penilaian peringkat risiko. Yang kelima, penyusunan rencana darurat dalam kondisi terburuk. Yang terakhir, penetapan sistem pengendalian internal atau SPI dalam penerapan manajemen risiko. Bank memiliki kewajiban untuk menerapkan manajemen risiko yang mencakup yang pertama risiko kredit, kedua risiko pasar, ketiga risiko likuiditas, yang keempat risiko operasi, kelima risiko hukum, 6 risiko reputasi, yang ketujuh risiko strategis, yang 8 risiko kepatuhan, yang ke-9 risiko imbal hasil, dan yang terakhir yaitu risiko investasi. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Titi Ibung Devina Damayanti. Untuk bagian materi ini, kita akan membahas mengenai manajemen risiko di perusahaan publik. Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG di tahun 2011 telah menerbitkan konsep pedoman penerapan manajemen risiko berbasis governance, yang dimana hal ini meliputi unsur-unsur kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas perusahaan, perencanaan manajemen risiko terpadu, dan penyedia sumber daya yang memadai serta mekanisme pelaporan dan pelaksanaan manajemen risiko. Selanjutnya ada kebijakan manajemen risiko. Kebijakan manajemen risiko merupakan pernyataan komitmen secara tertulis oleh direksi dan dewan komisaris untuk menerapkan manajemen risiko dalam organisasi. Hal penting terkait kebijakan ini dinyatakan secara singkat dan jelas, yang meliputi yang pertama ada alasan mengapa harus menerapkan manajemen risiko, yang kedua ada penjelasan keterkaitan antara pencapaian sasaran organisasi dan kebijakan manajemen risiko, yang ketiga ada kejelasan akuntabilitas pelaksanaan manajemen risiko di mana di dalamnya termasuk infrastruktur pelaksanaannya, dan yang terakhir ada penyediaan sumber daya yang menerapkan manajemen risiko. Baik, untuk materi yang selanjutnya adalah terkait dengan akuntabilitas penerapan manajemen risiko. Akuntabilitas tertinggi untuk penerapan manajemen risiko pada dasarnya berada pada direksi, yang dimana secara lebih khusus pada direktur utama atau anggota direksi lainnya yang ditunjuk. Secara umum, hal penting yang perlu diperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, penunjukan champion yang bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan penerapan manajemen risiko secara meluas ke seluruh organisasi atau enterprise-wide risk management. Champion sendiri dapat berupa penunjukan fungsi manajemen risiko tersendiri dan juga para individu pada setiap divisi dengan penugasan khusus untuk menjadi fasilitator penerapan manajemen risiko pada divisinya. Yang kedua, penetapan secara jelas bahwa akuntabilitas pengelolaan risiko tetap berada pada para pemangku risiko atau risk owner dan bukan kepada champion. Untuk itu, maka pada setiap kepala divisi merupakan pemangku risiko pada divisi tersebut dan juga menjadi penanggung jawab secara bersamaan. Yang ketiga ada penyusunan infrastruktur organisasi sebagai unit untuk mendorong penerapan manajemen risiko ke seluruh organisasi, termasuk di dalamnya akuntabilitas penerapan
tersebut pada setiap tingkat dalam organisasi. Yang keempat, ada penyusunan mekanisme organisasi untuk penerapan manajemen risiko, termasuk penyusunan manual penerapan manajemen risiko, mekanisme pelaporan pelaksanaan manajemen risiko, pengukuran efektivitas penerapan manajemen risiko atau pengukuran kinerja manajemen risiko. Untuk yang terakhir, ada proses untuk menimbulkan budaya sadar risiko ke seluruh organisasi. Oke, kita sampai di materi yang terakhir, yaitu terkait dengan peranan manajemen risiko. Peranan manajemen risiko bagi perusahaan sangat penting dalam rangka antisipasi ketidakpastian dan perubahan bisnis yang cepat. Pada saat terjadinya krisis finansial global pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 yang lalu, perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko secara konsisten dapat keluar dan terhindar dari dampak krisis. Yang dimana pada sebaliknya, perusahaan yang tidak menerapkan manajemen risiko mengalami dampak yang cukup berat bahkan masih berlanjut di pasca krisis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kami, kelompok 2. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata ataupun salah ketik, mohon dimaafkan. Cuci tangan sampai bersih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.